3 saja, nama menteri, nggak apa-apa. Bu Megawati. Nomor 2 Ahok. Nomor 3 Prabowo. Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jokowi menjabat sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2014. Dia terpilih kembali sebagai Kepala Negara untuk periode kedua dan dilantik pada 20 Oktober 2019. Jokowi meniti karir politiknya dari bawah sejak ia menjabat sebagai Kepala Daerah. Kini namanya dikenal seantero Indonesia, bahkan di kalangan pemimpin dunia. Masa kecil. Dikutip dari laman resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jokowi lahir di Solo, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Sejak lahir, dia tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di tepi sebuah sungai di Solo. Hidup keluarga Jokowi sangat sederhana. Ayahnya menghidupi keluarganya dengan berjualan kayu. Ayah Jokowi bahkan terpaksa berulang kali membawa istri dan anak-anaknya hidup berpindah dari satu rumah sewa ke rumah sewa lainnya. Pernah suatu waktu keluarga Jokowi harus rela digusur pemerintah kota Solo dari tempat tinggal mereka di bantaran Kali Pepe. Tak mau kalah, Jokowi dan keluarga pun tinggal menumpang di kediaman seorang kerabat ayahnya di daerah Gondang. Meski hidup dengan kesederhanaan, Jokowi pernah mengatakan bahwa pengalaman masa kecil itu tidak dirasakannya sebagai sebuah penderitaan. Pendidikan. Jokowi mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri 112 Tirtoyoso Solo. Dia lulus pada tahun 1973. Sejak duduk di bangku SD, Jokowi sudah membantu keluarganya mencari nafkah dengan berdagang. Uang yang ia hasilkan untuk keperluan sekolah hingga jajan sehari-hari. Saat teman-temannya pergi sekolah dengan sepeda, Jokowi memilih untuk tetap berjalan kaki. Jokowi lantas melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 1 Surakarta dan lulus pada tahun 1976. Dia lantas meneruskan pendidikannya ke SMA Negeri 6 Surakarta dan lulus tahun 1980. Lepas dari bangku SMA, Jokowi melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia meraih gelar S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, Bisnis Mebel. Lalu dari bangku kuliah, Jokowi muda sempat bekerja di sebuah perusahaan BUMN di Aceh. Ia harus bekerja keras di tengah hutan. Pekerjaan itu rupanya tak membuat Jokowi bertahan lama. Tahun 1988, Jokowi yang sudah memperistri Iriana kembali ke Solo. Ia lantas bekerja di pabrik milik pamannya hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti dan memulai usaha mebelnya sendiri. Usaha yang mulanya berjalan dengan kondisi sederhana lambat laun berkembang. Dari yang awalnya skala regional, usaha Jokowi meluas sampai pasar nasional hingga akhirnya merambah pasar mancanegara. Kesuksesan bisnis mebel ini akhirnya mengantarkan Jokowi untuk mulai aktif dan kegiatan sosial. Ia dan beberapa rekan pengusaha mebel nasional cabang Solo yang bernama Asosiasi Perusahaan Mebel Indonesia atau ASMINDO. Jokowi pun didaulat menjadi ketua organisasi tersebut. Karir politik. Setelah 2 tahun Jokowi memimpin ASMINDO, pengurus dan anggota perkumpulan pengusaha itu mulai melontarkan ide pencalonan Jokowi di Pilkada Solo 2005. Awal ide itu muncul, Jokowi hanya menganggapnya dengan tawa dan secara halus menolaknya. Namun aspirasi tersebut menguat. Politik akhirnya menarik minat Jokowi. Ia lantas bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada tahun 2004. Saat itu Jokowi maju di Pilkada Solo 2005 berpasangan sesama kader PDIP FX Hadi Rudiatmo. Keduanya menang dan terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Solo periode 2005-2010. Pada pemilihan wali kota Solo selanjutnya, Jokowi dan FX Hadi Rudiatmo kembali memenangkan kontestasi. Keduanya dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Solo periode 2010-2017. Namun baru 2 tahun menjabat, PDIP memberi mandat ke Jokowi untuk maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Diusung oleh PDIP dan Gerindra, Jokowi dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jokowi dan Ahok berhadapan dengan 5 pasangan calon lain ketika itu. Keduanya berhasil menduduki posisi teratas pada Pilkada DKI putaran pertama dengan presentasi perolehan suara sebanyak 42,60%. Pada putaran kedua, Jokowi dan Ahok berhasil mengguli pasangan calon Fauzi Bowo dan Nahrawi Romli. Jokowi dan Ahok pun resmi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta
periode 2012-2017 jadi presiden. Karir politik Jokowi terus menanjak. Namanya melejit karena dicitrakan dekat dengan rakyat. Program belusukan yang melambungkan nama Jokowi sejak menjadi wali kota Solo ia bawa saat memimpin pemerintahan ibu kota negara. Saat itu dia berpasangan dengan Yusuf Kalla yang pada tahun 2004-2009 sudah lebih dulu menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Di Pilpres 2014, Jokowi dan Kalla harus melawan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kontestasi itu dimenangkan Jokowi Kalla yang memperoleh 70 juta suara lebih atau 53,15%. Sementara Prabowo Hatta hanya mendapatkan atau mengantongi 62 juta suara atau lebih atau berkisar 46,85%. 5 tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi kembali bertarung di Pilpres 2019. Ia berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Lagi-lagi Jokowi harus berhadapan dengan Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno. Jokowi Ma'ruf pun keluar sebagai pemenang dengan mengantongi suara 55,50%, sedangkan Prabowo Sandi harus puas dengan 44,50%. Kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinan Jokowi yang pertama. Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Program prioritas tersebut dibarengi dengan sejumlah program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, hingga program Keluarga Harapan atau PKH. Selain itu, Jokowi mengupayakan reforma agraria, salah satunya dengan mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah. Kebijakan ini untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan oleh karena ketidakadaan sertifikat. Di masa jabatannya yang kedua, Jokowi mengalihkan fokus pemerintah pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun demikian, program pembangunan infrastruktur masih terus dilanjut. Itulah guys profil dari presiden kita yang ketujuh. Semoga menjadi inspirasi ya bagi kita. Terima kasih.